Halo guys, selamat datang kembali di channel Irfan67 dan channel Irfan Akbar 67. Ya, di sini gua mau bahas novel Cina yang animenya lagi ongoing. Katanya novel ini tuh sangat terkenal dan sangat bagus. Makanya mau gua bahas di channel gua. Ya, jadi yang gua bahas ini judulnya adalah Lord of Mystery atau biasanya disingkat dengan Lotem. Nah, gua bakal bahas dari awal yaitu chapter 1 sampai 6. Oh ya, untuk video awal gua tuh uploadnya di dua channel, tapi untuk kedepannya bakal ada di channel kedua yaitu Irfan67. Dan gue coba dulu nih satu atau dua video. Kalau misalkan respon dan view-nya bagus, bakal gua lanjutin sampai tamat. Oh ya, di sini gua mau tegasin kalau yang gua bahas ini bukanlah lanjutan donghua atau animenya. Yang gua bahas ini adalah versi novelnya, jadi bisa dibilang mungkin agak lebih detail dibandingkan donghuanya. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai ke ceritanya. Kisah dimulai dari seseorang yang bernama Zhou Mingrui. Zhou Mingrui saat ini tiba-tiba terbangun dari tidur lelap karena rasa sakit luar biasa di kepalanya. Seolah-olah kepalanya tuh dipukul berulang kali atau bahkan ditusuk benda tajam yang kemudian dipelintir. Membuatnya gak bisa bergerak dan pikirannya terombang-ambing dalam mimpi buruk. Dia merasa seperti masih di dalam mimpi, berusaha keras untuk sadar. Tapi pikirannya sangat sulit dikendalikan, sementara rasa sakit terus menekannya. Dia sekarang mulai merenung, takut kalau misalkan ini adalah gejala penyakit serius atau bahkan pertanda ajal. Setelah itu dia pelan-pelan berhasil mengumpulkan tenaganya, hingga akhirnya dia bisa menggerakkan tubuhnya dan dia membuka mata. Pandangannya bisa dibilang saat ini samar lalu dipenuhi cahaya merah. Gak lama Joe juga menyadari kalau dia tuh lagi berada di depan meja kayu besar dengan buku catatan kuning terbuka, tumpukan buku di kirinya, lampu klasik Eropa di dinding, botol tinta, pena, dan yang paling mengejutkan adalah sebuah revolver kuning yang ada di atas meja. Joe di sini heran karena semua benda asing itu ada cahaya berwarna merah. Ya, ternyata setelah diselidiki, cahaya itu ternyata berasal dari jendela. Joe melihat ke arah jendela dan dia melihat bulan merah besar menggantung di langit malam. Joe sekarang berdiri dan dia sangat kaget dan kepalanya kembali sakit hingga akhirnya ia jatuh ke kursi. Lalu dia mencoba bangkit lagi dan dia mulai mengamati ruangannya. Ruangannya bisa dibilang sangat kecil dengan dua pintu coklat, ranjang kayu, lemari terbuka, pipa-pipa aneh, alat mekanik, kompor, panci, bahkan ada juga cermin retak. Joe sekarang melihat dirinya di cermin. Terlihat sosok seorang pemuda kurus berambut hitam bermata coklat memakai kemeja linen. Saat itulah dia sadar kalau rohnya mungkin telah berpindah ke dunia lain. Ya, istilah di novel ini sebutannya adalah transmigrasi. Jadi tubuhnya sekarang tuh berbeda dengan tubuh ketika dia hidup di bumi. Ya, Joe bisa sadar kalau dia ada di dunia lain itu semua karena dia tuh melihat revolver tua dan bulan merah besar yang bisa dibilang itu seperti bukan di bumi. Nah, mengetahui pindah dunia, hal itu tentunya membuatnya syok dan sedikit panik. Dan Joe sekarang berusaha untuk menenangkan dirinya. Gak lama tiba-tiba ingatannya mulai bermunculan di kepalanya. Ya, dia sekarang ingat kalau namanya sekarang adalah Klein Moretti, warga kerajaan Loin di benua utara. Dia adalah lulusan sejarah, keluarga miskin, ayah tentara yang gugur, ibu yang sudah meninggal, dan sekarang dia tuh tinggal bersama kakak laki-lakinya dan adik perempuannya di apartemen yang sederhana. Keluarga mereka bisa dibilang hanya mengandalkan penghasilan kakaknya yang bekerja sebagai seorang pegawai. Nah, di sini sebagai lulusan sejarah, Klein tuh tentunya menguasai bahasa kuno Vesak dan juga Hermes. Saat ini, Klein melirik buku di atas meja. Tulisan bahasa Hermes di kertas itu perlahan bisa dia baca. Jadi bacaannya adalah semua orang akan mati, termasuk aku. Nah, membaca kalimat itu membuatnya ketakutan. Apalagi udara di sekitarnya seperti dipenuhi sama bisikan gaib. Hal itu membuat Klein merinding. Tapi Klein mencoba untuk tetap tenang dan menganggap kalau semuanya ilusi. Nah, saat ini mata Klein tertuju ke arah revolver. Dia tuh sekarang heran karena keluarga miskin bisa memiliki senjata yang mewah. Nah, di saat yang sama, Klein juga menemukan bekas telapak tangan berdarah di meja. Dan saat dia melihat tangannya sendiri, ternyata tangannya juga berlumuran darah. Karena melihat itu, rasa sakit di kepalanya semakin terasa dan dia pun sekarang berjalan ke cermin.
Dia menatap dirinya. Lalu dia tuh melihat ada luka menganga di pelipisnya, penuh dengan darah dan jaringan otak abu-abu yang terlihat menjijikan. Klein di sini tuh ngerasa sangat mustahil nih bagi seseorang dengan luka seperti itu masih hidup. Klein saat ini tentunya panik, tapi nggak lama dia tuh sadar kalau dirinya masih hidup. Jadi belum mati, ya tubuhnya masih bergerak normal. Ketika udah agak tenang, Klein tuh di sini mencoba mengingat cara kerja lampu gas di dinding. Ya, jadi dalam ingatannya kakaknya tuh dulu sampai harus mengajukan proposal ke pemilik rumah apartemen agar dipasangi pipa gas demi mendukung kalau Klein bisa belajar dengan nyaman. Nah, dengan sisa uang itu dan sedikit akal, mereka pun akhirnya memiliki lampu gas. Klein sekarang mencoba untuk menyalakan lampu itu, tapi ternyata gagal. Klein masih terus mencoba untuk menyalakan lampu. Gak lama dia sadar kalau dia tuh harus memasukkan koin ke meteran gas. Dia pun memasukkan koin dan akhirnya mesin berputar. Lampu akhirnya menyala. Hal itu membuat suasana kamar menjadi lebih hangat dan gak lagi menakutkan. Sekarang Klein tuh kembali ke cermin lagi. Dia memeriksa luka di kepalanya yang sekarang tuh terlihat perlahan mulai sembuh secara aneh. Itu bisa dibilang seperti efek regenerasi. Setelah merasa lebih tenang, dia pun akhirnya membersihkan darah di wajah dan juga tubuhnya. Setelah itu memikirkan kemungkinan meninggalkan noda darah di kamarnya. Dia cepat-cepat membersihkan seluruh ruangan dan dia menemukan darah di lantai dan selongsong peluru di dinding. Setelah itu memeriksa revolver dan dia menemukan 5 peluru serta 1 selongsong yang kosong. Ya, dengan tanda-tanda yang dia lihat, Klein di sini menduga kalau sosok Klein tuh tewas bunuh diri dengan cara menembak pelipisnya. Tapi ya sekali lagi itu cuma dugaan aja. Di sini juga muncul pertanyaan dari Klein, kenapa darahnya sedikit? Klein di sini menduga kalau kemungkinan semua yang terjadi itu semua karena dia tuh pindah dunia tepat setelah kejadian bunuh diri. Dan tubuhnya mengalami proses pemulihan karena Klein tuh baru aja tiba di dunia ini. Klein saat ini dia duduk merenung, bertanya-tanya soal penyebab kenapa dia tuh bisa pindah ke dunia ini. Klein bertanya-tanya apakah ada jalan untuk kembali ke dunia asalnya. Klein tuh sekarang mengenang keluarga, teman, dan semua kemudahan yang ada di dunia modern yang baru aja dia tinggalkan. Klein di sini terus mengingat masa lalu dan tanpa sadar sambil memainkan revolver. Klein sekarang tuh teringat satu hal, yaitu ritual peningkatan keberuntungan yang dia lakukan sebelum makan malam. Ya, jadi ketika di bumi, Klein tuh menemukan buku tua yang bernama Quintessential Divination and Arcane Art of the Qin and Han Dynasty. Ya, buku itu ada bahasan tentang ritual meningkatkan keberuntungan. Nah, awalnya Klein tuh gak mau melakukan ritual itu. Tapi suatu ketika kesialan bertubi-tubi menimpanya dan dia pun memutuskan untuk mencoba ritual sederhana itu untuk meningkatkan keberuntungannya. Nah, Klein saat itu menaruh makanan pokok di 4 sudut kamar, berputar berlawanan jarum jam. Dia mengucapkan mantra berbeda di setiap langkah, lalu menutup mata selama 5 menit. Waktu itu nggak terjadi apa-apa, tapi siapa sangka ternyata malamnya dia malah pindah ke dunia ini. Dia pun di sini menyimpulkan ada kemungkinan besar kalau semua ini terjadi karena ritual itu. Klein sekarang tuh berniat untuk mencoba melakukan ritual yang sama di dunia baru ini demi pulang ke bumi. Nah, setelah Klein memastikan tujuannya, seketika itu juga perasaan gelisah, takut maupun cemas yang sebelumnya terus menghantui pikirannya, sekarang tuh mulai menghilang dan dia tuh sekarang menjadi lega. Nah, karena udah tenang, barulah dia tuh punya waktu untuk benar-benar mempelajari semua ingatan yang ada di tubuh ini. Klein sekarang tuh duduk sendirian di tengah gelapnya kamar yang remang setelah mematikan lampu dinding. Klein sekarang tuh memandangi revolver kuning di tangannya. Jari-jarinya tanpa sadar terus bermain di sekitar silinder senjata itu. Klein sekarang tuh masih berusaha untuk mengingat kembali setiap potongan memori di dalam kegelapan yang disinari samar-samar oleh warna merah darah. Ya, bisa dibilang itu seperti layaknya menonton film, jadi dia tuh sangat fokus dan gak mau melewatkan satu adegan apapun.
Klein di sini tuh menyadari nih bahwa ada banyak bagian yang benar-benar hilang. Contohnya tuh seperti dari mana asal revolver yang mewah itu. Klein juga di sini tuh masih bertanya-tanya apakah Klein tuh benar-benar bunuh diri atau mungkin dia tuh dibunuh oleh seseorang. Klein juga sekarang masih berpikir tentang apa arti pesan aneh tentang semua orang akan mati, termasuk aku. Ya, bisa dibilang pesan itu masih sangat mengganggu pikiran Klein. Klein juga saat ini tuh berpikir apakah dia tuh sempat terlibat dalam kejadian aneh sebelum insiden yang merenggut nyawanya. Ya, di sini diketahui juga ternyata nggak cuma ada bagian ingatan yang hilang. Bahkan pengetahuan yang seharusnya Klein kuasai pun saat ini hilang begitu saja. Ya, contohnya tuh pengetahuan akademik. Jadi kalau misalkan sekarang tuh Klein disuruh kembali ke universitas, mungkin Klein tuh bakal gagal lulus karena saking banyaknya ingatan pengetahuan dia yang hilang. Suasana pagi yang tenang dengan merahnya bulan di barat perlahan menghilang, dan fajar keemasan mulai merambat dari timur. Hal itu seolah-olah menyambut awal hari yang penuh tanda tanya. Nah, ketika Klein masih terus kepikiran tentang banyak hal, tiba-tiba dia tuh mendengar suara langkah kaki mendekati pintu kamar. Ya, itu adalah Melissa, adik dari Klein. Entah kenapa kenangan dan perasaan Klein terhadap adiknya di dunia ini bisa dibilang begitu kuat. Jadi Klein tuh merasa seperti dia memiliki seorang adik. Tapi tiba-tiba dia buru-buru menyangkal perasaan itu. Dimanapun juga dia tuh hanyalah tamu di tubuh ini. Oh ya, mulai sekarang gue bakal bahas beberapa ingatan dari Klein. Ya, jadi Melissa tuh bisa dibilang berbeda dari Klein dan juga Benson. Ya, Benson ini adalah kakak dari Klein. Nah, Melissa tuh bisa dibilang gak menempuh pendidikan dasar di kelas mingguan gereja seperti yang dilakukan sama Klein dan Benson. Ya, Melissa tuh bisa dibilang beruntung karena hidup di masa ketika Loen Kingdom mulai menerapkan undang-undang pendidikan dasar. Jadi mulai ada pembentukan komite pendidikan yang menyediakan dana yang lebih besar, tujuannya demi membangun banyak sekolah negeri dengan prinsip netralitas agama. Jadi kalau belajar gak perlu ke gereja. Ya, bisa dibilang itu adalah sebuah terobosan supaya pendidikan tuh gak ikut terseret ke dalam konflik antar gereja. Nah, di sini diketahui juga kalau Melissa tuh ternyata dari kecil udah sangat tertarik dengan hal-hal mekanik seperti gear, pegas, dan lain-lain. Bahkan cita-cita Melissa tuh adalah menjadi mekanik uap. Impian yang bisa dibilang lumayan jarang untuk seorang gadis. Nah, kakaknya yang bernama Benson yang merasakan sendiri pahitnya kekurangan sebuah pendidikan, dia tuh sangat mendukung keinginan adik-adiknya dan sangat bekerja keras demi pendidikan. Di tengah himpitan ekonomi, Melissa berhasil lolos ujian masuk jurusan STEAM and Machinery di Tingen Technical School. Nah, hal itu ternyata menambah beban keluarga karena biaya sekolah menjadi naik. Sementara pemasukan keluarga justru turun drastis. Nah, Klein sebagai anak tengah sebenarnya ingin membantu mengurangi beban Benson. Tapi sebagai anak dari keluarga biasa yang hanya menempuh jalur sekolah biasa aja, dia tuh selalu merasa tertinggal dari anak-anak bangsawan yang udah belajar bahasa kuno Vesak dari kecil. Sementara dia tuh baru mengenal bahasa itu di universitas. Ya, karena hal itu, Klein tuh bersusah payah untuk mengejar pelajaran. Dia sering tidur larut malam dan bangun pagi. Tujuannya hanya untuk sekedar setara dengan yang lainnya. Dan akhirnya Klein juga ternyata berhasil lulus dengan nilai rata-rata. Ya, kenangan akan kakak dan adiknya saat ini tuh terus berputar di kepala Klein. Oke, sekarang balik lagi ke masa kini. Saat ini terdengar suara pintu terbuka dan itu membuyarkan lamunan Klein. Melissa di sini tuh hampir aja memergoki Klein dengan revolver di tangannya. Jadi sebelum Melissa masuk, ternyata Klein tuh di sini buru-buru untuk menyembunyikan senjata ke dalam laci. Melissa yang wajahnya tuh muda meski tampak agak pucat, tapi walaupun gitu dia tuh terlihat tetap memancarkan aura remaja yang sehat. Melissa sekarang menatap Klein dan dia tuh nanyain tentang suara ribut yang baru aja terjadi. Klein di sini berusaha menahan canggung dan dia mulai mengganti topik dengan memperlihatkan jam saku tua milik ayah mereka.
Ya, jam itu adalah sebuah barang peninggalan Royal Army yang nilainya bisa dibilang paling berharga. Ya, jam itu bisa dibilang sangat berkelas. Walaupun sekarang tuh sering rusak dan udah beberapa kali dibawa ke tukang jam. Nah, sekarang jam itu ditaruh di rumah karena sering rusak. Ya, di sini diketahui juga Melissa yang memang berbakat dalam mekanik, dia tuh bisa memperbaiki jam itu hanya dengan meminjam alat dari sekolah tekniknya. Jadi harusnya saat ini jamnya udah benar. Tapi klien tuh malah ngasih tahu kalau sekarang jamnya udah rusak dan itu tentunya membuat Melissa ngerasa aneh. Klien di sini membuka topik yang sangat canggung dan dia bilang kalau sekarang jam itu rusak lagi. Melissa dengan cuek mengambilnya dan dia menarik tombol atas memutarnya sedikit. Dan suara detik dari jam pun kembali terdengar. Melihat hal itu, klien di sini terkejut karena selama ini dia tuh kira kalau tombol itu hanya untuk mengatur waktu. Gak lama lonceng gereja katedral terdengar samar dari kejauhan. Hal itu menandakan pukul 6 pagi. Melissa mengatur ulang waktu jam itu dengan ekspresi yang datar, lalu mengembalikannya pada klien yang menerima dengan malu-malu. Setelah itu, Melissa bergegas untuk mengambil perlengkapan mandi dan akhirnya keluar menuju kamar mandi umum. Setelah Melissa pergi, klien saat ini merenung. Dia bingung dengan ekspresi Melissa yang terlihat seperti kasihan kepada klien. Klien juga sekarang jadi bertanya-tanya kalau misalkan klien ini benar-benar bunuh diri dengan menggunakan revolver tanpa peredam, kenapa Melissa tuh yang hanya terpisah satu dinding dengannya tidak mendengar apapun, seolah-olah nggak terjadi apapun. Apakah emang tidurnya itu terlalu lelap atau sebenarnya ada sesuatu yang janggal dalam peristiwa kematian klien? Gak lama Melissa selesai mandi. Klien di sini tanpa sadar terus-menerus membuka dan menutup jam saku hingga menimbulkan suara klik yang hal itu membuat Melissa menatapnya, tentunya dengan tatapan campuran lelah dan kasihan. Lalu Melissa juga mengingatkan dengan suara lembutnya supaya klien tuh menghabiskan sisa roti dan membeli roti baru, muton, serta kacang polong untuk bekal nanti makan siang. Setelah itu Melissa menyiapkan teh dari daun-daun murahan yang disimpan di laci bawah lemari dan membagi 2 potong rotinya dengan klien. Roti itu rasanya hambar dan sulit ditelan. Klien di sini tuh masih lemas dan lapar. Di sini Melissa selesai makan lebih dulu. Dia langsung menata rambut panjangnya, setelah itu mengambil topi tua peninggalan ibu mereka. Gak lupa Melissa juga membawa tas buatannya sendiri untuk buku-buku sekolahnya. Setelah itu dia bersiap pergi ke sekolah dengan berjalan kaki demi menghemat ongkosnya. Perjalanan hampir 1 jam yang harus ditempuh Melissa setiap hari. Nah, sebelum benar-benar pergi, Melissa kembali mengingatkan klien ketika klien mau pergi wawancara jangan lupa untuk membeli makanan. Jadi jangan membeli terlalu banyak daging atau kacang karena Benson bisa dibilang mungkin bakal pulang di hari Minggu. Jadi nggak perlu beli banyak. Melissa juga ingetin untuk membeli 8 pon roti. Klien di sini tuh setengah jengkel karena lagi-lagi Melissa tuh selalu mengingatkannya. Dan dia pun terpaksa mengiyakan. Setelah Melissa pergi, klien merenungkan tentang sistem waktu dan kalender di benua ini. Di mana 1 tahun tetap 12 bulan dan 1 minggu 7 hari. Jadi bisa dibilang sama seperti di bumi. Cuma asal-muasal harinya tuh terkait erat dengan 7 dewa utama benua, yaitu Eternal Blazing Sun, Lord of Storm, God of Knowledge and Wisdom, Evernight Goddess, Mother Earth, God of War, God of Steam, and Machinery. Jadi bisa dibilang ada 7 dewa utama di benua ini. Nah, saat ini pikiran klien terpusat kepada ritual peningkatan keberuntungan yang harus segera dia lakuin. Klien sekarang kembali ke kursinya, mendengar tentang lonceng dari katedral yang kini berbunyi 7 kali, yang menandakan udah jam 7 pagi. Klien sekarang bertujuan untuk membeli bahan makanan untuk melakukan ritualnya. Jadi dia nggak mau pergi wawancara. Karena hal itu sekarang dia pun harus mengganti pakaiannya ke mantel coklat kekuningan dan topi bundar yang lebih sederhana. Dia juga mengambil tabungan keluarga berupa 8 uang kertas yang lusuh, yang merupakan sisa penghasilan Benson sekaligus dana hidup dalam 3 hari ke depannya.
Nah, dengan hati-hati dia mengambil beberapa uang belanja hari itu, menyimpan sisanya kembali. Tapi sebelum benar-benar pergi, Glenn tuh teringat sama misteri kematiannya yang masih penuh dengan keanehan. Membuatnya saat ini kembali ke meja lagi dan dia membuka laci dan mengambil revolver. Senjata satu-satunya yang bisa diandalkan untuk jaga-jaga. Glenn memasukkan revolver ke saku bersama dengan uangnya. Nah, agar lebih aman, dia juga mengatur silinder revolver supaya palu senjata tuh sejajar dengan ruang kosong. Sehingga kalau misalkan gak sengaja tertekan pun gak bakal menembakkan pelurunya. Setelah itu semua, dia membuka pintu dan berjalan keluar apartemen. Suasana jalanan dipenuhi air kotor dan sampah. Pemandangan ini bisa dibilang pemandangan yang biasa, apalagi di kawasan kelas bawah, di mana banyak warga miskin, pengangguran, serta anak-anak gelandangan. Pedagang kaki lima meneriakkan dagangan mereka, beradu keras menarik perhatian para pejalan kaki yang terburu-buru. Aroma pasar bercampur antara bau wangi dan busuk. Glenn saat ini terus berjalan kaki melewati banyak kerumunan, tentunya dengan tangan kiri menggenggam revolver dan uang. Glenn melakukan itu karena dia sadar bahwa di daerah yang padat seperti ini sangat rawan pencopet, dan anak-anak jalanan sering dieksploitasi sama orang dewasa untuk melakukan pencopetan. Glenn saat ini melanjutkan perjalanan hingga tiba di toko roti milik Wendy Simrin. Glenn memesan 8 pon roti. Wendy di sini bertanya kabar Benson, lalu bertanya tentang betapa seharusnya Glenn tuh bisa segera mandiri sebagai lulusan universitas. Wendy di sini membayangkan bahwa hidup mereka tuh bakal jauh lebih baik kalau misalkan Glenn tuh diterima menjadi dosen di Tingen University. Ya, kalau misalkan diterima, Glenn tuh bakal mendapatkan gaji mingguan 2 gold pound. Dan itu bakal naik menjadi 3 pound setelah masa percobaannya selesai. Ya, itu bisa dibilang adalah penghasilan yang bahkan jauh di atas Benson yang sudah bertahun-tahun bekerja keras. Tapi ya tentunya Glenn tuh menyadari kalau semua harapan itu penuh syarat, dan Glenn tuh harus lulus wawancara. Ya gimana pun juga pilihan kerja tuh bisa dibilang sangat sempit kalau misalkan gak memiliki koneksi. Glenn tuh di sini dalam hatinya ngerasa bersalah karena harapan Wendy gak bisa dia penuhi. Gimana pun juga pengetahuan Glenn tuh saat ini banyak yang hilang, jadi nggak mungkin dia tuh bisa lolos wawancara. Nah, setelah membayar, Glenn tuh pergi ke pasar daging seberang jalan. Dalam perjalanan dia melewati alun-alun kota. Dia berjalan menuju ke tempat yang banyak tenda sirkus didirikan, dan badut-badut membagikan selembaran pertunjukan malam berikutnya. Glenn di sini tuh sempat kepikiran kalau Melissa tuh pasti bakal sangat senang kalau misalkan diajak ke sirkus. Tapi pada akhirnya dia ragu karena dia tuh gak memiliki uang untuk membeli tiket. Saat ini Glenn tuh dihampiri sama seorang wanita misterius dengan gaun hitam dan topi lancip. Di wajahnya juga terlihat ada riasan berwarna merah dan kuning, dan matanya abu kebiruan yang dalam. Wanita itu menawarkan ramalan. Glenn di sini menolak karena dia tuh gak mau menghambur-hamburkan uangnya. Tapi sang peramal ngasih tahu kalau ramalan tarotnya akurat. Mendengar itu, Glenn tentunya sangat terkejut. Tarot adalah ramalan yang ada di bumi, jadi bukan di dunia ini. Tapi nggak lama, Glenn tuh ternyata mengingat tentang sejarah tarot di dunia ini. Walaupun gitu, Glenn tuh ngerasa ada kemungkinan wanita di depannya berasal dari bumi. Tapi ya itu cuma dugaannya aja. Glenn di sini tertarik untuk mengetahui kartu tarot apa yang bakal dimainkan sama wanita itu. Apakah dari bumi atau dunia ini? Glenn di sini ngasih tahu kalau dia tuh tertarik untuk diramal dan dia bersedia membayar kalau memang sangat layak. Wanita itu di sini ngasih tahu kalau Glenn adalah pelanggan pertamanya, jadi pelayanannya gratis. Glenn di sini ada rasa curiga. Dia sejak awal selalu waspada terhadap hal yang berlabel gratis. Karena menurutnya segala sesuatu yang gratis pada akhirnya justru bakal menuntut harga yang sangat mahal. Ya walaupun gitu, Glenn tetap mengikuti wanita itu. Dia memasuki tenda rendah yang bagian dalamnya sangat gelap. Suasana di dalam tenda terlihat misterius. Glenn saat ini duduk dan dia melihat kartu-kartu tarot yang terbentang di atas meja.
Klein di sini sempat melihat beberapa kartu tarot. Sebelum akhirnya peramal itu langsung mengumpulkan kartunya dan dia menyusunnya menjadi satu tumpukan. Wanita itu di sini menyuruh Klein untuk mengocok dan memotong kartu itu, sambil menegaskan kalau ramalan nasib setiap orang hanya bisa diungkapkan oleh orang itu sendiri. Makanya Klein lah yang harus mengocok kartu. Sedangkan wanita itu hanya akan membaca kartu yang dipilih Klein. Klein di sini langsung bertanya dengan waspada, apakah ramalannya ini benar-benar gratis atau enggak. Klein juga sekarang tuh waspada dengan terus memegang revolver di sakunya. Sang peramal di sini tegasin lagi kalau ramalannya saat ini gratis. Mendengar itu, Klein di sini terlihat lega. Klein juga di sini tuh mulai mengocok dan memotong kartu dengan lihai. Nah, di sini saat peramal ingin memulai ramalannya, dia tuh ternyata lupa bertanya apa yang ingin diketahui sama Klein. Klein di sini meminta ramalan tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan. Nah, mendengar itu, si peramal tuh di sini malah menyuruh Klein untuk mengocok dan memotong ulang kartu tadi dengan alasan kalau tadi dia tuh lupa nanya. Jadi kata si peramal, urutannya tuh harus nanya dulu barulah dikocok kartunya. Klein di sini merasa sedikit kesal dan berpikiran kalau itu cuma alasan si peramal. Nah, setelah proses itu selesai, peramal mengambil 3 kartu dan menempatkannya secara berurutan. Kiri untuk masa lalu, tengah untuk masa kini, dan kanan untuk masa depan. Di sini, Klein dipersilahkan untuk memilih mana yang ingin dibuka terlebih dahulu. Klein di sini tuh memilih untuk membuka kartu masa kini. Dan ketika kartu itu dibuka, terlihat sosok pria berpakaian warna-warni dengan topi lusuh, tongkat, dan buntalan. Terlihat juga ada seekor anak anjing, dan ada juga angka 0. Ya, kartu itu bisa dibilang adalah kartu The Fool atau si bodoh. Klein di sini menebak-nebak makna kartu itu. Nah, si peramal di sini mau ngasih tahu arti kartu itu. Tapi sebelum ngasih tahu, tiba-tiba datang wanita misterius. Ternyata wanita yang datang itu adalah peramal asli. Peramal itu terlihat marah dan memarahi peramal gadungan yang ternyata hanyalah pelatih hewan sirkus. Pelatih hewan sirkus itu ternyata suka ikut-ikutan menjadi peramal. Si pelatih hewan sirkus saat ini minta maaf kepada si peramal. Dan dia ngasih tahu kalau kadang-kadang ramalannya juga akurat. Tapi walaupun gitu, si peramal tetap memarahi pelatih hewan sirkus. Si pelatih hewan pun saat ini dia pergi. Dan sang peramal asli menawarkan diri untuk membaca kartu yang udah dipilih sama Klein. Tapi kali ini nggak gratis. Mendengar itu, Klein langsung menolaknya dan dia pergi dari tenda sambil menggerutu dalam hati. Klein tuh ngerasa kena prank dan dia sangat kecewa. Klein di sini langsung melanjutkan aktivitasnya yaitu belanja daging domba murah di pasar. Setelah itu dia membeli beberapa sayur seperti kacang polong muda, kol, bawang, dan kentang. Setelah dihitung, semua belanjaannya tuh menghabiskan hampir semua uang yang dia bawa. Hal itu membuatnya tuh merasa kasihan pada Benson. Tapi Klein tuh di sini segera mengabaikan rasa kasihan tersebut dan dia buru-buru pulang dengan membawa semua bahan makanan itu. Dalam pikiran Klein saat ini tuh dia memiliki misi utama yaitu melakukan ritual peningkatan keberuntungan yang udah dia persiapkan secara teliti. Klein di sini tuh ternyata nggak langsung melakukan ritual, tapi dia tuh memilih untuk menerjemahkan kalimat mantra ke dalam bahasa kuno Vesak dan Loen. Tapi dia kesulitan, bahkan dengan bahasa Hermes pun Klein masih belum bisa menerjemahkannya. Ya, jadi kalimat yang mau diterjemahin sama Klein adalah kalimat Blessing Stem from Immortal Lord of Heaven and Earth. Ya, kalimat itu nggak bisa diterjemahkan sama Klein. Karena hal itu, sekarang dia tuh mau langsung melakukan ritual keberuntungan untuk kembali ke bumi. Setelah semuanya merasa siap, dia pun akhirnya mengambil 4 roti gandum dan menaruhnya masing-masing di sudut ruangannya. Setelah itu berdiri di tengah ruangan dan mulai berjalan melingkar berlawanan arah jarum jam. Membentuk kotak sambil mengucapkan mantra dengan hikmat pada setiap langkahnya. Mulai dari Immortal Lord, Sky Lord, Exalted the Arcs, dan Celestia Worthy of Heaven and Earth.
Nah, setelah melakukan itu semua, Glenn tuh saat ini menutup mata dan menunggu dengan campuran perasaan harap, takut, dan gelisah. Dia tuh membayangkan berbagai kemungkinan. Dia bertanya-tanya, bisakah dia tuh kembali ke dunia asalnya? Apakah akan ada efek yang aneh atau justru sesuatu yang tidak diharapkan? Yang jelas sekarang tuh banyak kemungkinan yang bisa aja terjadi. Ketika lagi bertanya-tanya, pada saat itulah tiba-tiba dia tuh merasakan udara di sekitarnya berhenti. Dan saat ini menjadi kental dan misterius. Glenn saat ini juga mendengar bisikan samar yang kadang nyata, kadang enggak, kadang tajam, kadang gila. Karena banyak bisikan, kepalanya saat ini sakit seolah-olah ditusuk-tusuk. Pikirannya juga penuh warna psychedelic. Bahkan membuka matanya aja saat ini Glenn gak sanggup, hingga akhirnya seluruh tubuhnya terasa semakin menegang seperti mau meledak. Sekarang muncul pikiran sinis, kalau tidak cari mati gak bakal mati. Ya, itu seperti pikiran putus asa dari Glenn. Glenn tuh saat ini terlihat gak tahan, tapi gak lama suara bisikan itu tiba-tiba menghilang. Suasana sekarang tuh menjadi sangat tenang dan aneh. Hingga akhirnya Glenn tuh berhasil membuka matanya. Dan dia melihat dirinya tuh melayang di tepi kabut abu-abu tak berujung. Di mana kabut itu seperti air yang mengalir, dipenuhi dengan bintang-bintang merah tua. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang mengambang di permukaan, dan ada juga yang tersembunyi di kedalaman. Nah, dalam keadaan setengah bingung, setengah penasaran, Glenn tuh berusaha untuk meraih salah satu bintang merah. Dan ketika tangannya menyentuh permukaan bintang itu, tiba-tiba dari tubuhnya muncullah gelombang seperti air yang memicu letupan merah menyala seperti api mimpi. Hal itu membuat Glenn terkejut dan dia panik hingga tangannya menyentuh bintang lainnya. Dan dia mengalami sensasi ini seakan pikirannya tuh kosong dan jiwanya tercerai-berai. Di sisi lain, di ibu kota kerajaan Loen, tepatnya di Backland, ada seseorang yang bernama Audrey Hall. Audrey saat ini berdiri di depan meja rias warisan keluarganya. Terlihat juga ada cermin perunggu yang retak, yang konon katanya itu adalah harta karun dari kekaisaran Romawi kuno. Audrey di sini mencoba membangunkan cermin itu dengan berbagai mantra dan perintah, tapi nggak ada efek apapun. Sampai akhirnya dia menyerah. Audrey di sini tuh mengeluh kalau ayahnya tuh memang suka berbohong soal keajaiban cermin itu. Nah, ketika kecewa, tiba-tiba cermin memancarkan cahaya merah tua dan seketika juga menyelubungi tubuh Audrey. Audrey saat ini seperti tertarik ke tempat lain. Di sisi lainnya, di tempat yang berbeda di Laut Sonia, ada seorang pria yang bernama Algier Wilson. Dia berdiri di geladak kapal tua di tengah badai, mengenakan jubah bermotif petir. Dia juga memegang botol kaca aneh yang berisi darah hiu hantu. Gak lama, tiba-tiba cahaya merah menyala di antara botol dan juga telapak tangannya, menelan dirinya dan area sekitarnya. Ya, ketiganya yaitu Glenn, Audrey, dan Algier. Saat ini mereka tuh akhirnya sadar di dunia berkabut abu-abu. Masing-masing dari mereka tentunya sangat terkejut dan bingung dan gak tahu apa yang udah terjadi. Mereka tuh saling bertanya siapa mereka, di mana dan apa yang sedang terjadi. Glenn di sini berpikir, dia tuh mau tetap menjadi misterius dan dia tuh menimbang apakah dia tuh harus berpura-pura menjadi korban juga atau justru tampil sebagai tuan rumah. Setelah dipikirkan, Glenn pun akhirnya memilih pilihan yang kedua. Dan dia bakal berpura-pura menjadi tuan rumah. Di sini, Glenn berperan menjadi tuan rumah dan dia nyebutin sesuatu tentang sebuah percobaan. Mendengar tentang sebuah percobaan, Audrey sama Algier di sini tuh gak ngerti. Yang mereka tahu di sini tuh kejadian yang sekarang tuh bisa dibilang aneh dan gak masuk akal. Audrey di sini tuh dengan tenang mencoba untuk mengikuti alur dengan menjadikan Glenn sebagai tuannya. Audrey di sini nanyain tentang apakah percobaannya tuh udah selesai atau belum. Dan Audrey juga nanyain tentang apakah mereka tuh bisa kembali ke dunia mereka atau enggak. Glenn di sini melanjutkan perannya sebagai tuan rumah yang memanggil keduanya ke sini.
Clint pun di sini menjawab dengan tenang pertanyaan dari Audrey. Clint di sini ngasih tahu kalau mereka semua mau kembali, cukup ajukan permintaan secara resmi. Nah, di sini mendengar kalau dia tuh bisa kembali lagi, Audrey yang tadinya takut sekarang tuh malah berubah menjadi terlihat bersemangat. Audrey di sini bilang kalau ini semua adalah pengalaman misterius yang sangat dia dambakan sejak lama. Nah, dengan penuh semangat juga Audrey di sini tuh bertanya tentang gimana caranya menjadi seorang Beyonder. Ya, bisa dibilang itu manusia dengan kekuatan supranatural. Nah, mendengar itu dalam hatinya, Clint juga sangat penasaran dengan maksud Beyonder. Di sini Alger melihat-lihat situasi. Alger di sini tuh ngejelasin tentang cara untuk menjadi Beyonder. Jadi, cara untuk menjadi Beyonder adalah melalui gereja-gereja yang besar. Contohnya seperti gereja Evernight Goddess, Lord of Storm, atau God of Steam and Machinery. Ya, jadi bisa dibilang untuk menjadi Beyonder harus melalui gereja-gereja itu. Tapi nggak selalu melalui gereja-gereja. Menjadi Beyonder bisa juga dengan cara mencari keluarga bangsawan kuno atau organisasi rahasia. Tapi apapun itu pada dasarnya mengandung resiko pengorbanan yang besar. Nah, Audrey di sini tuh mau alternatif yang lain. Di sini Clint tuh hanya diam dan mengamati. Karena hanya diam, Alger di sini ngasih tahu tentang dua resep ramuan sekuen nomor 9, yaitu Sailor dan Spectator. Sailor tuh bakal memberikan kekuatan luar biasa di air, sedangkan Spectator bakal memberikan ketajaman, pengamatan, dan analisis yang luar biasa layaknya penonton di sebuah teater. Sambil menekankan di sini bahwa Spectator hanya bisa menjadi pengamat, jadi nggak pernah bisa menjadi pelaku utamanya. Audrey di sini tertarik dengan Spectator. Alger di sini ngasih tahu kalau dia tuh bisa ngasih Spectator, tapi harus menukar formula dengan darah hiu hantu. Audrey di sini tertarik mau mencari darah hiu hantu, tapi dia tuh nggak tahu gimana caranya untuk ngasih ke Alger kalau bahannya udah terkumpul. Alger di sini ngasih tahu alamatnya, jadi Audrey bisa mendatanginya. Ya, transaksi keduanya pun di sini terjadi dan Clint menjadi saksinya. Nah, di sini Alger tuh nanyain tentang gimana cara mereka harus memanggil tuannya. Clint saat ini berpikir dan dia tuh terinspirasi dari kartu tarot sebelumnya. Clint ngasih tahu orang-orang kalau orang-orang tuh bisa memanggilnya dengan sebutan The Fool atau si bodoh. Oke, sebelum gua akhiri videonya, gua di sini mau ngucapin terima kasih ke kalian karena udah mau join ke membership. Jadi terima kasih untuk Dino Bagus, Sukasa, Hendra Prasetyo, Suhendra Anwar, Aditya Dharma Putra, Fazri Azka, Sadin Senju, HS, Marif, Raga Belhaki, dan Penster. Sekali lagi gua ucapin terima kasih ke kalian karena udah mau join ke membership. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.